Malam itu, seperti biasa, aku masih narik sendirian. Jalanan sudah sepi, lampu jalan redup, dan angin terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di HP-ku menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Biasanya di jam segini aku sudah berhenti. Tapi malam itu aku memutuskan ambil satu order terakhir. Tidak lama kemudian, ting, notifikasi masuk order baru. Aku langsung melihat layar dan entah kenapa dari awal aku sudah merasa ada yang aneh. Nama penumpangnya tidak jelas, seperti kosong, tidak ada foto, tidak ada detail, hanya titik lokasi. Dan saat aku perbesar mapnya, aku terdiam. Lokasinya berada di tengah kuburan. Aku sempat berpikir mungkin ini hanya error aplikasi atau mungkin titiknya meleset. Tapi entah kenapa tanganku tetap menekan tombol terima order. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku menyalakan motor dan mulai mengikuti arah map. Semakin jauh aku jalan, lampu-lampu kota mulai hilang. Rumah-rumah sudah tidak terlihat. Yang ada hanya pohon-pohon tinggi dan jalan gelap di depan. Kabut mulai turun. Pelan tapi semakin tebal. Lampu motorku tidak mampu menembus jauh, hanya beberapa meter di depan. Sisanya gelap. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi order sudah terlanjur aku ambil. Aku tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Akhirnya aku terus melaju sampai aku melihat sesuatu di depan. Sebuah gerbang besar, tua, berkarat. Gerbang kuburan. Aku memperlambat motor dan saat aku mendekat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi sunyi, sangat sunyi. Lalu pelan-pelan gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Tanpa ada siapa-siapa, aku membeku sejenak. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku ingin pergi. Tapi di saat yang sama, map di HP-ku menunjukkan bahwa tujuannya ada di dalam. Dengan ragu, aku masuk pelan-pelan. Ban motor menyentuh tanah lembab di kanan kiri. Hanya ada batu nisan. Kabut semakin tebal sampai aku melihat sosok berdiri di kejauhan. Putih, diam, tidak bergerak, seperti sedang menunggu. Aku berhenti. Jarak kami mungkin sekitar 10 meter. Aku ingin memanggil, tapi suaraku tidak keluar. Dan dalam beberapa detik, aku hanya diam, menatap sosok itu. Sampai tiba-tiba sosok itu tidak ada lagi. Hilang begitu saja. Aku langsung menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai panik. Aku berpikir untuk membatalkan order. Tapi belum sempat aku melakukan apa-apa. Motor yang aku duduki tiba-tiba terasa lebih berat. Seperti ada seseorang yang baru saja naik di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Tanganku gemetar. Tapi perlahan aku memutar gas dan keluar dari area kuburan. Sepanjang jalan, aku tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada suara selain napas pelan tepat di belakangku. Napas yang bukan milikku. Aku bisa merasakannya dekat sekali, seolah dia duduk persis di belakang. Aku ingin berhenti, tapi tubuhku tidak bisa, seperti dipaksa untuk terus jalan. Map di HP-ku masih menunjukkan arah. Aku hanya mengikuti tanpa berani berpikir, tanpa berani melihat ke belakang. Waktu terasa lama, sangat lama. Padahal jalan yang aku tempuh tidak terlalu jauh. Sampai akhirnya map menunjukkan kamu telah sampai di tujuan. Aku
berhenti. Pelan, masih tidak berani menoleh. Suasana sangat sunyi. Tidak ada suara apapun, bahkan napas itu tiba-tiba hilang. Aku memberanikan diri, menoleh perlahan, kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung turun dari motor dan melihat sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada orang, hanya kuburan. Kuburan lagi, dan tepat di depan aku berdiri ada satu batu nisan yang terlihat lebih baru, dengan beberapa lilin kecil di depannya. Api lilin bergoyang pelan. Aku mendekat dengan langkah yang berat. Dan saat aku membaca tulisan di batu itu, tubuhku langsung lemas. Nama yang tertulis di sana sama persis dengan nama penumpang di aplikasi tadi. Aku mundur pelan, tanganku gemetar. Dan saat aku melihat HP-ku, order itu sudah selesai dengan rating 5 bintang dan satu pesan. Terima kasih. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mengambil order jam 2 pagi. Karena sekarang aku tahu tidak semua penumpang adalah manusia.